Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zudi Aziz dari Rombel D, kelas 12 KI 2, ingin menjelaskan tentang dampak limbah cair dan baku mutu limbah cair. Oke, langsung saja ke slide-nya. Dampak limbah cair bagi lingkungan. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran air yang mengandung banyak virus penyakit. Ikan, bahkan berbagai organisme air dapat mati karena limbah yang dibuang ke dalam air menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang membahayakan. Jadi itu sangat membahayakan bagi lingkungan air. Oke, next. Selain dampaknya di atas, limbah cair juga dapat menimbulkan berbagai penyakit atau dampak yang lain, seperti yang pertama dapat menyebabkan penyakit kulit, yang kedua pencemaran air sungai maupun air tanah, yang ketiga dampak bagi ekosistem air, yang seperti di atas tadi, limbah yang dibuang di sungai itu dapat mencemari lingkungan sungai, jadi dapat membahayakan bagi ekosistem sungai. Yang keempat, dapat menghasilkan asam organik dan gas organik seperti metana yang dapat membahayakan. Yang kelima, limbah industri mengandung logam, minyak, toksin, dan lain-lain yang dapat membahayakan ekosistem air atau tanah. Yang keenam, bahkan limbah yang dibuang ke air itu dapat membunuh manusia, dapat menyebabkan kematian. Dilansir dari berita di Jepang, setidaknya ada 40.000 orang yang meninggal akibat memakan ikan yang terkontaminasi bahan berbahaya karena limbah tersebut. Baku mutu limbah cair. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Next. Lampiran A1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/5 garing Menteri Kementerian Lingkungan Hidup garing 10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri tanggal 23 Oktober 1995. Tentang baku mutu limbah cair untuk industri soda. Itu bisa dilihat di tabel ini dengan catatan kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam miligram parameter pada liter air limbah. Yang kedua, beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam kilogram atau gram parameter per ton produk soda caustic. Next. Lampiran A2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/51 garing Kementerian Lingkungan Hidup garing 10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri tanggal 23 Oktober 1995. Itu tentang baku mutu limbah cair untuk industri pelapisan logam. Baku mutu limbah cair untuk industri pelapisan logam dapat dilihat dari tabel ini dengan catatan kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan
dalam miligram parameter per liter air limbah. Yang kedua, beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per meter kuadrat atau per meter persegi produk pelapisan logam. Next. Lampiran A3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Kep strip 51 garing Kementerian Lingkungan Hidup garing 10 garing 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Tanggal 23 Oktober 1995 membahas tentang baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit. Baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit dapat dilihat dari tabel berikut dengan catatan kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Yang kedua, beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam Kg parameter per ton bahan baku dalam kurung penggaraman kulit mentah. Next. Lampiran A.4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Kep strip 51 garing Kementerian Lingkungan Hidup garing 10 garing 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Tanggal 23 Oktober 1995 membahas tentang baku mutu limbah cair untuk industri minyak sawit. Itu dapat dilihat dari tabel berikut dengan catatan. Yang pertama, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Yang kedua, beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk minyak sawit. Next. Yang terakhir, lampiran A5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Kep strip 51 garing Kementerian Lingkungan Hidup garing 10 garing 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri tanggal 23 Oktober 1995. Itu membahas tentang baku mutu limbah cair untuk industri pulp dan kertas. Itu dapat dilihat dari tabel berikut, tabel di bawah ini. Dengan catatan, yang pertama, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di samping dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Yang kedua, beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk pulp dan kertas kering dan kertas atau kertas kering Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.